akrab dengan Allah. Amin. Kalau Nuh hanya mendapat kasih karunia, Ya. setelahnya Nuh melakukan kehendak Allah, dikuatkan oleh kasih karunia, tidak terangkat. Abraham juga melakukan kehendak Allah, tapi karena tidak hati-hati, dia mengalami masalah. Sedangkan Henokh itu adalah selama kehidupannya dia orang normal, punya istri, punya pekerjaan, tetapi dia sama Tuhan itu Tuhan itu bagi dia yang utama dan pertama. Ketika dia tahu prinsip ini, maka dia menjaga hubungan pribadinya dengan Tuhan. Menjaga hubungan pribadi sampai dia bergaul akrab. Bergaul akrab itu adalah menjaga hubungan dengan Tuhan di dalam kenikmatan. Menjaga hubungan dengan Tuhan. Menjaga hubungan dengan Tuhan, dan itu artinya personal, secara pribadi. Ya. Jadi sekarang kita adalah, itu menjadi role model kita. Kita ini harus semakin hari semakin dekat dengan Tuhan di dalam hadiratnya. Hadiratnya itu menyatakan hadir Tuhan. Jadi mengikuti anak domba itu mendapatkan hadiratnya. Mendapatkan hadiratnya itulah mengikuti anak domba. Jadi mengikuti anak domba itu sebenarnya mendapatkan kehadirannya terus menerus. Di mana ada kehadiran Tuhan, disitulah ada anak domba. Sisi lain, kalau mengikut anak domba itu artinya mengikuti kehendaknya. Jadi kalau kita ngikut anak domba, itu kita harus mengesampingkan kehendak kita, harus mengikuti kehendak anak domba. Nah, kehendak anak domba adalah supaya kita ini menjadi orang-orang yang hidup berkenan kepadanya. Atau kalau bahasa Inggris berkenan itu delight itu disukai Tuhan. Disukai Tuhan itu karena berdiri di terus menerus di hadapan hadirat Tuhan. Berdiri terus menerus di hadapan hadirat Tuhan dengan tujuan belajar menyenangkan hati Tuhan, memuaskan hati Tuhan. Amin. Dan ini sebenarnya tidak mudah, gampang diucapkan, tetapi itu tidak mudah. Kita belajar mengasihi Tuhan itu tidak mengasihi diri kita sendiri. Tidak mengasihi hayat jiwa. Kita rela memikul salib, rela dibongkar, rela ditanggulangi, lalu rela diremukkan. Setelah kita rela, baru kita belajar mengikuti kehendaknya. Nah, belajar mengikuti kehendaknya di dalam pengalaman, saudari, kalau kita bersekutu dengan Tuhan, itu suka ada dua perkataan saja dari Tuhan. Kalau kita tanya sama Tuhan ya, itu semuanya ada dua perkataan aja dari Tuhan itu. Iya atau tidak. Misalnya begini, Tuhan, saya berdoa, Tuhan saya mau pergi ke Tonano Tuhan. Tapi pasti Tuhan menjawab, tidak atau iya, itu saja. Kalau Tuhan bilang iya, saya siap-siap pergi. Kalau Tuhan, saya nggak perlu pergi. Nah, itu sederhana, itu kita belajar mengikutinya. Kemarin saya ada pengalaman.
Saya mengikuti satu onlinenya itu berupa AI, dan itu bisa menghasilkan uang, saudara-saudari. Pekerjaannya gampang, langsung cepat dapat uang, langsung masuk ke rekening. Tapi saya bukan seperti orang-orang lain. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ini pekerjaan gampang, boleh nggak saya join mengikutinya? Langsung Tuhan mengatakan, tidak. Menurut pikiran saya, itu gampang untuk dilakukan dan langsung dapat uang. Tapi Tuhan bilang, tidak. Jadi kita langsung stop. Kalau saya mengikuti, kalau kita ikuti terus, maka ada akibat yang akan kita terima. Itu salah satu contoh. Jadi Tuhan itu, semakin kita bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan mendengar. Gampang kita mendengar suara Tuhan. Amin. Tapi itu salah satu sisi ya. Di sisi yang lain, Tuhan itu ingin lebih banyak dirinya tergarap ke dalam diri kita. Amin. Sebenarnya itu yang lebih baik, yang ingin Tuhan perlukan. Jadi artinya begini, Tuhan itu mau diri Tuhan itu sepenuhnya menjadi bagian kita. Itu saja. Amen. Amin. Nah, sampai kita terus menerus menjadi orang-orang kesukaan Allah, menjadi orang-orang yang berkenan, orang yang disukai Allah karena senantiasa hidup. Nah, kita harus memikirkan, mempertimbangkan bahwa kehidupan kerohanian bergaul karib dengan Allah ini harus menjadi satu habitat rohani atau kebiasaan kita. Kita harus terbiasa, harus mempertimbangkan kehidupan kita untuk menjadi terbiasa dengan kehidupan bersekutu dengan Allah. Harus mempertimbangkan itu di dalam kehidupan kita. Lalu itu menjadi komitmen konsekuen kita melaksanakannya terus menerus, bersekutu dengan Tuhan dimanapun, kapanpun, mau pergi kemanapun, berada dimanapun, di toilet, di dapur, di ruko lantai 3 seperti saya, dimanapun tetap, oh Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Amin. Aku mau berada di sisimu. Aku tidak mau yang lain, aku hanya mau dirimu. Tuhan, aku mengakui kelemahanku, aku tidak bisa melakukan firman-Mu. Tetapi Engkau tahu, Tuhan, aku mengasihimu. Tuhan, tambahkanlah dirimu, supaya dengan dirimu aku bisa melakukan kehendak-Mu, bisa melakukan firman-Mu. Demikianlah kita terus menerus bersekutu dengan Tuhan, sampai ada satu dorongan yang kuat di dalam roh kita untuk terus mau semakin bersekutu dengan Tuhan. Itu yang kita kejar, saudara-saudari. Jadi itu bukan dorongan hati, ada satu dorongan dari dalam roh. Itu adalah satu dorongan yang kuat untuk mau bersekutu dengan Tuhan. Dengan demikian, maka kita akan duduk diam di dalam waktu-waktu kita meluangkan waktu. Kita tidak bisa menganjuri orang untuk meluangkan waktu. Tidak bisa, saudara-saudari. Itu pekerjaan roh di dalam tiap-tiap orang. Pekerjaan roh di dalam tiap-tiap orang. Makanya itu dimulai dari mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan itu mendapatkan infus dari Tuhan. Dan itu realitas makan. Ketika kita makan minum Tuhan, maka roh kita itu mulai berfungsi. Kalau kita mulai berfungsi, itu Ini di kita berbicara perkara-perkara yang di atas.